Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Metia Sonia, saya mahasiswi dari Institut Setiami, ingin mempresentasikan tentang wawancara. Berikut presentasi dari saya. Yang dimaksud dengan wawancara yaitu kemampuan berbicara bila dilatih dengan cara belajar mendengarkan. Model wawancara itu ada dua. Yang pertama wawancara secara langsung, yang berarti bertatap muka. Yang kedua wawancara tidak langsung, misalnya melalui telepon, chatting, dan email. Jenis-jenis wawancara yang pertama yaitu wawancara berita. Wawancara yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, konfirmasi, atau pandangan tentang suatu masalah atau peristiwa. Yang kedua, wawancara pribadi atau biografi, seperti wawancara untuk memperoleh data tentang diri pribadi dan pemikiran narasumber. Yang ketiga, wawancara eksklusif, yaitu wawancara yang dilakukan khusus, tidak bersama wartawan dari media lain. Yang keempat, wawancara sambil lalu yaitu casual interview, yaitu seperti wawancara secara kebetulan. Tidak ada perjanjian dulu dengan narasumber, misalnya mau wawancari seorang pejabat, setelah atau sebelum atau di tengah berlangsungnya sebuah acara. Yang kelima, wawancara jalanan atau wawancara on the spot, yaitu wawancara di tempat kejadian dengan berbagai narasumber, misalnya di lokasi kebakaran atau dimanapun kejadiannya. Yang keenam yaitu wawancara tertulis, wawancara yang dilakukan via email atau bentuk berkomunikasi tertulis lainnya. Yang ketujuh ada wawancara cegat pintu, yaitu wawancara dengan cara mencegat narasumber di sebuah tempat, misal tersangka korupsi yang baru keluar dari ruang interogasi PK. Bentuk pertanyaan. Jenis pertanyaannya itu ada dua. Yang pertama pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Yang dimaksud dengan pertanyaan terbuka yaitu menggambarkan berbagai pilihan bagi orang yang diwawancarai untuk merespon. Contohnya seperti bagaimana pendapat Anda melihat perkembangan ekonomi syariah sekarang ini? Pertanyaan terbuka membuat narasumber dengan senang hati akan menjelaskannya. Keuntungan dari pertanyaan terbuka yaitu yang pertama membuat orang-orang yang diwawancarai merasa senang dan bertantang untuk terpikir. Yang kedua, memudahkan pewawancara atau audiens mengetahui sejauh mana kompetensi dari narasumber melalui jawaban-jawaban yang disampaikan. Bila narasumber memiliki kompetensi yang baik dan sesuai, maka jawabannya kaya akan detail. Yang ketiga, membuka peluang munculnya pertanyaan-pertanyaan berikut yang tidak terdapat dalam TOR atau pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Yang keempat, orang yang diwawancarai akan merasa lebih tertarik, tertantang, sehingga mewawancara bisa langsung dan memunculkan spontanitas. Kekurangan pertanyaan terbuka yaitu yang pertama narasumber memberikan jawaban terlalu panjang, bertele-tele dan tidak relevan dengan pertanyaan pewawancara. Yang kedua, pewawancara akan kesulitan mengontrol jalannya wawancara karena narasumber yang sulit untuk dipotong ketika memberikan jawaban yang tidak bertele-tele. Sehingga target wawancara tidak tercapai dengan maksimal sesuai dengan jatah waktu yang disediakan. Yang ketiga, merugikan citra pewawancara karena dapat dianggap tidak siap menghadapi narasumber. Berikutnya penjelasan dari pertanyaan tertutup. Yang dimaksud pertanyaan tertutup yaitu biasanya hanya sebatas menghasilkan jawaban singkat, terbatas dan respon yang datar dari narasumber. Contohnya pertanyaan tertutup itu seperti, apakah Bapak mengenal orang yang diduga pelaku perampokan tersebut? Jawabannya bisa dan bisa tidak. Yang kedua, mana menurut Anda yang lebih efektif, kompor minyak atau kompor gas? Jawaban dari narasumber tinggal memilih salah satu di antaranya. Ya, itu contoh dari pertanyaan tertutup. Keuntungan pertanyaan tertutup yaitu yang pertama menghemat waktu, yang kedua langsung ke sasaran jawaban yang akan diberikan narasumber dan mendapatkan data-data relevan yang diperlukan. Yang ketiga, pewawancara dapat mengontrol sepenuh jalannya pewawancara. Kekurangan dari pertanyaan tertutup yaitu membosankan. Orang yang diwawancarai bagi audiens. Yang kedua, tidak akan mendapatkan jawaban yang lebih detail. Yang ketiga, tidak terbangunnya kedekatan antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.